Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, setelah kita memanjatkan puja-puji kehadirat Allah, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, atas kudrah ibadah Allah kita bisa melaksanakan ibadah Jumat pada hari ini. Mudah-mudahan ibadah kita sebagaimana disampaikan oleh Nabi kita bisa menghapus minimal di antara dua Jumat. Amin. Ya Allah. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintah kepada kita bukan hanya memerintah takwa, tapi juga memerintah kita sekalian untuk bersilaturahmi. Oleh karena itu, perintah bersilaturahmi wajib seperti perintah bertakwa. Sebagaimana di surat An-Nisa ayat pertama, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Hendaklah kalian takwa kepada Allah karena sekalian senantiasa meminta kepada Allah. Takwa diartikan melaksanakan semua perintah Allah, baik yang tegas maupun yang lunak, wajib dan sunat. Meninggalkan larangan Allah, baik yang tegas maupun yang lunak. Maka kita bisa mengambil arti takwa itu adalah orang yang paling taat. Jadi taatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, puncak ketaatan disebutnya takwa. Itulah kenapa ada ayat inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling takwa, yang paling taat itulah yang paling mulia. Ana akhsyakum wa atqakum billahi, kata Nabi kita, tidak ada yang paling takut kepada Allah, paling takwa, paling taat di kalangan manusia kecuali saya. Nah, kenapa kita diperintah takwa sidang Jumat? Karena kita hidup kita tergantung kepada Allah. Tergantung kepada Allah. Kita yang diberi Allah, diberi nafas oleh Allah, diberi pemeliharaan Allah, diberi pendengaran Allah. Bukan hanya Allah membuat mata, tapi membuat sesuatu yang bisa dilihat. Bukan hanya Allah menciptakan telinga, tapi juga untuk mendengar suara-suara yang bisa didengar. Demikian seterusnya. Makanya karena hidup kalian dari Allah, tinggal di bumi Allah, kembali kepada Allah, dan kalian senantiasa butuh kepada Allah. Siapa yang butuh? Apakah Allah butuh kepada kita atau kita kepada Allah? Apakah suami butuh kepada istri, istri butuh suami? Apakah bos butuh kepada karyawan, karyawan butuh kepada bos? Apakah pemimpin butuh kepada rakyat, rakyat butuh pemimpin? Maka jawabannya antar manusia saling membutuhkan. Suami butuh istri, istri butuh suami. Bos butuh karyawan, karyawan butuh bos. Pemimpin butuh rakyat, rakyat butuh pemimpin yang benar. Tapi hubungan kita dengan Allah, antum fuqara ila Allah. Kalian fakir, miskin, lemah, polipolin sadoi. Manusia diciptakan keadaan lemah. Itu kami yang gagah, kami yang kuat. Makanya Allah itu tidak akan melihat kalau semua manusia beribadah. Sebagaimana Allah tidak akan hina kalau semua manusia kafir dan durhaka. Allah menyatakan di surat Ibrahim, wa qala Musa in takfuru antum wa fil ardi jami'an fa innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Kalau semua manusia kufur durhaka kepada Allah, Allah Maha Kaya. Kenapa? Yang butuh itu kita kepada Allah. Butuhnya setiap detik, setiap menit. La haula wala quwwata illa billah. Karena kalian senantiasa butuh kepada Allah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Allahus Somad. Maka kita disuruh takwa karena kita terus tergantung kepada Allah. Sungguh terlalu kalau anak diam di rumah orang tuanya, diberi makan, diberi pakaian, tempat tinggal, seluruh keinginan tercapai, tapi ternyata tidak taat kepada orang tua. Sungguh terlalu karyawan kerja di perusahaan, tapi dia tidak mau taat akan aturan perusahaan. Demikian sungguh terlalu kita semuanya sumber dari Allah tidak taat kepada Allah. Makanya wattaqullah, takwa kepada Allah, alladzi tasaaluna bihi.
karena seharian senantiasa minta tergantung pada Allah. Wal arham, Allah bukan saja menyuruh kita takwa, tapi juga menyuruh kita menyambungkan tali silaturahmi. Makanya hukum menyambungkan silaturahmi hukumnya wajib, sampai manakala orang tidak mau menyambungkan silaturahmi, jaminannya tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannata qati, tidak akan masuk surga kata Nabi kita pemutus, yakni qati rahmi, pemutus dari silaturahmi, karena dia tidak mau melaksanakan perintah Allah, di mana Allah menyuruh menyambungkan silaturahmi. Bahkan dalam hadis lain, kalau orang senantiasa memutus silaturahmi, doanya tidak akan diijabah. Doa kita pasti diijabah. Allah itu jangankan yang kita minta, yang tidak pernah kita minta Allah beri. Kapan kita minta mata? Kapan kita minta telinga? Kapan kita minta tangan? Kapan kita minta kaki? Nggak pernah kita minta, tapi Allah sediakan. Kapan kita minta sehat? Nggak pernah kita minta sehat, baru kita sehat setelah kita sakit. Allah itu maha sayang kepada yang tidak diminta saja diberi, apalagi yang diminta pasti dijawab. Surat Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Kalau hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, kata Allah, jawab aku itu bukan dekat, qarib, maha dekat, sangat dekat. Lihat Allah aqrab min hablil warid. Aku lebih dekat ketimbang urat tenggorokanmu. Uji budak watanda, kami pasti menjawab setiap orang yang berdoa. Allah itu senang kita minta. Kalau kita sering diminta, bosan, malas, tapi justru Allah menganggap orang yang tidak pernah meminta, berdoa disebutnya sombong atau mikir, itu semuanya labelnya negatif. Karena Allah itu maha menolong, jangankan yang diminta, yang tidak diminta pun Allah beri. Makanya apalagi yang diminta. Ada asal uji budak asal keinginan Allah engkau laksanakan. Makanya ada syarat dan ketentuan. Oleh karena itu, kenapa ada orang doanya tidak diijabah? Karena dia bermaksiat kepada Allah, termasuk doa tidak diijabah kalau kita jadi pemutus silaturahmi. Silang Jumat yang dimuliakan Allah, kenapa harus bersilaturahmi? Silah itu menyambungkan, rahmi itu kasih sayang. Satu, karena kita pernah hidup di alam rahim, alam kasih sayang selama 9 bulan. Biasanya kalau orang sayang, kalau orang cinta, itu ada penyebab. Suami menerima lamaran oleh istri karena dulu ketika dia melamar kelihatan baik, kelihatan dia punya penghasilan, keturunan yang baik, kelihatan juga mukanya juga menarik. Itu penyebab orang menerima. Satu perusahaan menerima karyawan sesuai dengan persyaratan perusahaan. Tanda kasihnya ada, maka turun tanda sayang. Tapi kita pernah hidup di alam rahim, di mana orang tua jangankan yang belum tahu rupa anaknya, belum tahu sifat anaknya, apakah ini jadi anak taat soleh atau anak yang durhaka. Jangankan orang tuanya, orang lain yang melihat yang hamil pasti sayang. Maka kita pernah hidup di alam kasih sayang. Yang kedua, kenapa silaturahmi? Sidang Jumat sekalian, karena kita bertuhan kepada Allah yang sayangnya tidak ada batas. Kalau ada pertanyaan siapa yang paling sayang kepada diri kita, maka di antara manusia yang paling sayang adalah orang tua. Sayangnya tidak terbatas, sayangnya tidak transaksional. Beda kalau sayang cinta suami istri, itu transaksional, tapi sayang orang tua tidak terbatas. Tapi kata Rasulullah, Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi walidati waladiha. Allah lebih sayang kepada kamu ketimbang orang tuamu sendiri, lebih sayang. Itulah kenapa dalam Quran ada surat Ar-Rahman. Itulah kenapa dalam surat Al-Furqan kita disebutnya Ibadur Rahman, hamba dari Tuhan yang Maha Penyayang. Kenapa tidak disebut Ibadur Alim, Ibadur Sami, Ibadur Aziz, Ibadur Qahar, Ibadur Gopal? Padahal itu Asmaul Husna, tapi kita disebut Ibadur Rahman karena kita bertuhan kepada Allah yang sayangnya anggil tidak
Yang ketiga, kenapa bahasanya silaturahmi? Menyambungkan kesayangan Allah karena substansi beragama adalah kasih sayang. Untuk misi dan tujuan apa Nabi kita diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutusmu, jadi tidak ada tujuan lain kecuali rahmah, cinta, sayang lil alamin, bukan lil muslimin eksklusif, bukan lil mukminin eksklusif, lil alamin, kepada makhluk semesta alam. Makanya bohong Islamnya, bohong imannya. Kalau secara vertikal dia sering hablum minallah, tapi justru jelek hablum minasnya. Jangankan bertindak kasar, bertindak sadis kejam, bertindak tidak baik secara verbal, kekerasan verbal, bahkan tidak menyayangi binatang sekalipun, itu ancaman yang neraka. Kalau timuratu bihirrah, hadis Imam Bukhari, ada seorang perempuan masuk neraka gara-gara kucing. Dia bunuh kucing, tidak diberi makan sampai mati, dikurung dari arwah, dicancang dari parapan, ancamannya neraka. Apalagi kalau tidak cinta kepada manusia.